pagi dan selamat hari Sabat saya ucapkan kepada semua yang mengikuti program perbaktian online pada Sabat ini. Sabat ini merupakan Sabat ke-6 dalam kuarter ke-4. Saya Molly, saya akan memimpin atur cara perbaktian online kita pada Sabat ini. Kita akan memulakan sesi perbaktian kita dengan lagu puji-pujian yang akan dipimpin oleh Pastor Sabat Dusit. Sementara itu, kita akan mendengar berita mission yang akan disampaikan oleh Saudari Felicia. Seterusnya, cerita kanak-kanak akan disampaikan oleh pengarah Jabatan Kanak-kanak Mission iaitu Puan Yvonne Jabeng. Ringkasan pelajaran Cornerstone akan dibawa dan dipimpin oleh Pastor Howard Henny. Pelajaran Sekolah Sabat akan dipimpin oleh Pastor Matthew Mambu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Selamat pagi dan selamat hari Sabat kepada semua penonton. Tajuk berita vision kita pada hari ini ialah terselamat dari perigi. Suami Shilama meninggal dunia pada usia 30 tahun akibat kesakitan di perut yang teruk. Pada masa itu, Shilama berumur 20 tahun dan mempunyai seorang anak berumur 5 tahun. Mereka tinggal di sebuah perkampungan di Bellary. Dalam keadaan yang sengsara, dia menanggalkan semua barang kemasnya dan berikan kepada adik perempuannya. Dia juga meninggalkan anaknya Raju bersama adiknya itu dan keluar dari rumah. Shilama tidak mahu kembali ke rumahnya. Dia berjalan ke kawasan kejiranan dan terjun ke dalam sebuah perigi untuk cubaan membunuh diri. Tetapi dia berjaya diselamatkan oleh penduduk kampung. Dia dihantar ke rumah adiknya dengan selamat. Shilama ingin memulakan kehidupan yang baru. Sebulan kemudian,
Dia membawa Raju ke bandar Bengaluru dengan menaiki kereta api. Dia tidak ada kenalan di bandar itu. Orang ramai di situ menyuruh Shilama membawa anaknya balik ke kampung kerana Bengaluru adalah tempat yang tidak selamat untuk Shilama dan anak kecilnya itu. Shilama bertekad untuk tidak mahu pulang ke kampung. Seorang penunggang beca membawa Shilama dan anaknya pergi ke sebuah gereja. Di situ, Shilama duduk di depan pintu gereja dan berdoa kepada Tuhan-Tuhannya. Selepas berdoa, dia terdampak sekeping postcard gambar Yesus. Walaupun dia bukan orang Kristian, tetapi dia kenal muka Yesus. Dia minta agar Yesus membantunya. Tidak lama kemudian, seorang wanita keluar dari gereja itu dan memberikan nasi dan kari kepada Shilama dan anaknya. Dia menyuruh Shilama pulang ke kampung. Shilama merayu agar dia diberikan pekerjaan untuk menyara diri dan anaknya. Tetapi wanita itu tidak dapat membantunya. Sedang mereka berbual-bual, orang yang melimpas mereka ternampak Shilama menangis. Selepas mendengar cerita sedih itu, dia menjemput Shilama ke rumahnya dan membantu dia mendapatkan pekerjaan sebagai pembantu rumah separuh masa. Salah sebuah rumah yang dibersihkannya dimiliki oleh seorang pendeta Advent. Pendeta itu mengajar Shilama mengenali huruf dan membaca Alkitab. Shilama juga pergi ke gereja pada setiap hari Sabat. Dia telah menyerahkan jiwanya kepada Yesus. Selepas pendeta itu berpindah ke Mumbai, pendeta yang lain membantu Shilama mendapatkan pekerjaan sebagai penjaga di sebuah sekolah Advent di Jalan Spencer. Dia berkhidmat di situ selama 34 tahun dan telah bersara pada tahun 2004. Shilama memuji nama Tuhan kerana Tuhan telah membantu menunjukkan jalan ke gereja dan telah mengubah hidupnya. Sebahagian daripada persembahan Sabat ke-13 kuarter ini akan membantu membina bangunan gereja baru untuk Gereja Advent Kanada Tengah di Bengaluru, India. Sekian, terima kasih. Selamat Hari Sabat anak-anak semua. Hari Sabat ini kita akan belajar bersama-sama pelajaran Alkitab, pelajaran ke-6 yang bertajuk Berjalan di atas air. Saya masih tidak percaya apa yang berlaku pada hari ini. Petrus menggelengkan kepalanya, teringat bagaimana Yesus telah memberi makan kepada kumpulan orang ramai dengan hanya beberapa keping roti dan beberapa ekor ikan. Saya juga, tambah Yohanes. Murid-murid tersebut terus berbual sementara perahu itu berlayar dengan perlahan. Mereka bercakap tentang mukjizat yang berlaku pada hari itu dan bagaimana mereka berharap agar Yesus membenarkan orang ramai mengangkatnya sebagai raja. Pada akhir hari itu, Yesus telah menghantarkan murid-muridnya terlebih dahulu, kemudian dia menyuraikan orang ramai dan pergi ke suatu tempat yang sunyi untuk berdoa. Di tasik itu, awan hitam mulai berkumpul, ribut bertiup dengan kencang dan memukul perahu tersebut. Tidak lama kemudian, segala perbualan mereka tidak lagi dapat didengari kerana ditelan bunyi ribut yang kuat itu. Nelayan-nelayan yang mahir dan berpengalaman itu terpinga-pinga, tetapi ribut itu terlalu kuat daripada mereka. Memandang ke arah air itu, Andreas menjerit, "Lihat, ada orang sedang berjalan di atas air." Murid-murid itu menjadi takut melihat lembaga tersebut berjalan ke arah mereka seperti sedang berjalan di atas permukaan tanah yang keras. "Jangan takut," suatu suara yang dikenali mulai berbicara. "Saya Yesus." Murid-murid itu berasa terkejut sehingga tiada yang bersuara selama seminit. Kemudian Petrus berkata,
"Benar engkaulah Tuhan, izinkan saya berjalan di atas air menujumu." "Marilah," Yesus memanggil muridnya itu. Dia tersenyum apabila Petrus mulai mengangkat kakinya keluar daripada perahu. Dengan memandang kepada Yesus, Petrus mulai berjalan di atas permukaan air itu. Dia berjalan beberapa langkah sebelum mengalihkan pandangannya daripada Yesus dan melihat ke belakang kepada murid-murid di dalam perahu. "Hei, lihatlah aku. Bolehkah kamu mempercayai ini?" Dia mungkin berfikir. Apabila Petrus kembali memandang Yesus, segala gelombang yang besar datang di antara mereka. Keyakinan Petrus terus hilang serta merta. "Yesus!" dia berteriak, "Selamatkan saya!" Ketika Petrus mulai tenggelam, Yesus menghulurkan tangannya yang kuat itu. "Kenapakah kamu hilang kepercayaanmu, Petrus?" Yesus bertanya, "Kamu hanya perlu memandang terus kepadaku." Dia menghulurkan lengannya kepada muridnya itu dan membawanya masuk ke dalam perahu. Ribut pun telah berhenti dan gelombang pun reda. Perahu kecil itu berlayar dengan tenang menyeberangi tasik. Hari ini Yesus berkata kepada kita, "Pandanglah terus kepadaku. Aku ingin menyelamatkan engkau. Engkau tidak akan dapat melakukannya sendirian. Usah bimbang. Aku boleh menyelamatkan engkau. Percayalah kepadaku." Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Pada saat ini kita akan mendengarkan ringkasan pelajaran Cornerstone di dalam pelajaran yang ke-6 yang bertajuk Memimpin Mereka Pulang. Ayat kunci kita terdapat di dalam buku Ezra 7 ayat 10 yang berbunyi, "Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan pelaturan di antara orang Israel." Saudara-saudari yang dikasihi, di dalam inti cerita kita pada pelajaran kali ini menceritakan kisah tentang sebuah misi Tuhan bagi seorang imam yaitu Ezra untuk memimpin sekumpulan besar bangsa Israel untuk keluar dari tanah perhambaan Babel untuk pulang ke tanah air mereka setelah sekian lama diperhambakan. Secara ringkasnya di sini, setelah kerajaan Babel ditawan oleh kerajaan Media Persia, Raja Artasastra yang pada masa itu menjadi raja memberi tanggung jawab dan mempercayai Ezra, malahan membenarkan Ezra untuk memimpin perjalanan pulang bangsa Israel kembali ke Yerusalem, tanah air mereka. Saudara-saudari, poin penting yang harus kita perhatikan daripada pelajaran Sabat ini adalah tentang kepimpinan Ezra ketika memimpin perjalanan pulang bangsa Israel ke tanah air mereka, di mana akhirnya mereka dapat tinggal di dalam sebuah tempat di mana mereka tidak lagi diperhambakan. Pertama, sudah tentu ianya bukan sebuah tanggung jawab yang senang untuk digalas, tetapi Ezra sedia untuk menggalas tanggung jawab tersebut. Di dalam buku Para Nabi dan Raja, muka surat 608, Nyonya Watt mengatakan Ezra berusaha untuk mencapai suatu persiapan hati untuk pekerjaan yang ia percaya terbentang di hadapannya. Ia mencari Tuhan dengan tekun supaya ia dapat menjadi guru yang bijaksana di Israel. Ezra menjadi seorang guru, juru bicara bagi Tuhan, mendidik mereka yang berada di sekitarnya dalam hal prinsip-prinsip yang memerintah surga. Kedua, pulang ke rumah merupakan satu hal yang menarik. Kadangkala ia menjadi sesuatu yang indah, tetapi kadangkala ia menjadi sesuatu pengalaman yang
pahit juga. Kota Yerusalem pada waktu itu hanyalah bekas runtuhan sahaja ketika Ezra diberikan keizinan untuk membawa bersama dengan dia sesiapa sahaja yang mau pergi mengikuti dia untuk pulang ke Israel. Ini sudah pasti menjadi satu pengalaman yang sedikit pahit. Walau bagaimanapun, mereka tidak akan hidup sebagai orang asing lagi, dan ini membuatkan perkara ini menjadi indah. Adalah penting untuk mengambil kira kemampuan Ezra sebagai pemimpin juga di sini. Dia harus meyakinkan orang-orang Israel yang semakin selesa dengan kehidupan mereka di kota Babel, sebuah kota yang memiliki kekayaan yang tidak ada bandingnya, untuk kembali ke Yerusalem. Itu pasti bukanlah satu tugas yang mudah. Bukan itu saja. Apabila dia telah berjaya mengumpulkan orang-orangnya, tidak ada orang daripada kalangan kaum Lewi yang merupakan orang-orang yang penting. Oleh itu, dia terpaksa kembali dan meyakinkan mereka. Dia hanya mampu melakukan pekerjaan ini kerana dia telah melatih dirinya untuk berdoa dan mendengar kepada Tuhan pada setiap situasi. Yang ketiga dan yang terakhir, Ezra merupakan kunci kepada cerita ini. Ayat kunci kita minggu ini mengatakan bahwa dia bukan sahaja begitu berkomitmen untuk mengetahui hukum Tuhan, tetapi dia juga memeliharanya. Disinilah kita berdepan dengan kenyataan sebenar mengenai kepercayaan kita kepada Tuhan. Persoalan kembali dipertanyakan kepada kita. Adakah kita melakukan apa yang kita tahu dia mau kita lakukan? Sekiranya tidak, kenapa tidak? Adakah kita mengambil peduli terhadap apa yang dia mau kita lakukan dalam kehidupan kita? Ezra peduli apa yang Tuhan ingin dia lakukan di dalam kehidupannya. Ezra bukan hanya peduli, tetapi dia juga bertindak. Sebaik saja dia diberitahu untuk bergerak. Dia menjadi apa yang Tuhan perlukan, yaitu seorang pemimpin dan pembantu dalam mengubah sejarah. Kesimpulannya saudara-saudari, marilah kita perhatikan kehidupan Ezra. Bagaimana dia mampu mempersiapkan dirinya ketika dia menyerahkan kehidupannya sepenuhnya ke tangan Tuhan. Biarlah melalui pelajaran ini kita sama-sama mengambil iktibar daripada contoh yang Ezra berikan kepada kita pada hari ini untuk terus berkembang dan menjadi anak Tuhan yang setia dan yang bersiap sedia ketika dipanggil untuk melakukan misi Tuhan. Semoga Tuhan memberkati. Selamat pagi saudara dan saudari, dan selamat hari Sabat. Bertemu lagi kita dalam pelajaran Sekolah Sabat online. Pelajaran Sabat ini adalah pelajaran nomor 6 yang bertajuk Pelajaran Seterusnya dari Maha Guru. Ini merupakan bagian kedua atau sambungan daripada pelajaran yang lalu yang bertajuk Yesus sebagai Maha Guru. Sebelum kita meneruskan pelajaran kita pagi ini, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih atas kesempatan ini di mana kami boleh belajar pelajaran Sekolah Sabat sama-sama melalui Sekolah Sabat online ini. Saya berdoa Tuhan memimpin semua kami dalam pelajaran ini, supaya apa yang kami kongsikan bersama menjadi berkat kepada semua kami. Berkatilah semua penonton-penonton dalam program Sabbath School online kali ini. Doa ini kami mohon dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus semua kami. Amin. Baik, ayat hafalan kita dalam Sabat ini terdapat dalam buku Markus 10 ayat 52. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah
imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanan. Dalam perjalanan pelajaran kita Sabat yang lalu, kita lihat Yesus sebagai Maha Guru datang ke bumi ini untuk memberitahukan siapa Bapa sebenarnya. Jadi dalam pelajaran sekolah Sabat kita minggu ini, kita akan lihat atau seperti sambungan bagian kedua pada pelajaran yang lalu. Dalam pelajaran ini kita akan lihat bahwa Yesus sebagai Maha Guru tidak menunggu dalam bilik darjahnya untuk pelajarnya tiba supaya dia boleh mengajar mereka. Tetapi dia yang pergi kepada mereka. Sejak bilik darjah di Eden ditutup karena virus dosa, Yesus telah mencari pelajar-pelajarnya untuk mengajar mereka pelajaran yang indah dan penting mengenai kehidupan kekal. Semasa di dunia ini, Yesus bertemu dengan berbagai jenis pelajar. Di antara mereka ialah pelajar yang memberontak, pelajar yang kecewa, pelajar yang hilang, pelajar yang dihina, dan pelajar yang sudah matang. Mari kita lihat jenis pelajar yang pertama. Mengenai pertemuan Yesus dengan pelajar yang memberontak, yaitu Adam dan Hawa. Sehingga hari yang tragik itu, Adam dan Hawa telah bertemu dengan guru mereka setiap hari untuk mempelajari pelajaran dari dia. Walau bagaimanapun mereka memberontak. Mereka tidak mempercayai Tuhan dan mahu mendapatkan pengetahuan yang unggul dengan cara sendiri. Hasil pemberontakan mereka ialah bukan kebahagiaan, tapi takut. Mereka takut dengan hukum dan cuba bersembunyi dari kehadiran Allah. Namun, Tuhan datang mencari mereka dan memanggil mereka. Ya, saudara dan saudari, hukuman akan datang bagi mereka. Tetapi mereka akan mempunyai peluang yang luar biasa di mana Tuhan berjanji untuk menebus atau menyelamatkan mereka. Jadi janji pertama dalam Alkitab tentang kedatangan Juru Selamat ialah terdapat dalam Kejadian 3 ayat 15 yang mengatakan, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Inilah janji pertama yang terdapat dalam Alkitab, di mana Tuhan berjanji untuk mengutus atau mengirimkan Juru Selamat untuk manusia, untuk Adam dan Hawa dan keturunan mereka yang berdosa seperti kita ini. Guru yang sama akan membayar untuk pemberontakan mereka. Seperti yang dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam Roma 5, Yesus sebagai guru ilahi membetulkan dan membaiki kelemahan yang menyebabkan pemberontakan oleh pelajar-pelajarnya itu. Kita dapat lihat senarai apa yang berlaku disebabkan kejatuhan Adam dan apa yang diperbaiki oleh Yesus dalam Roma pasal 5 ayat 15 hingga ke 19. Yang kedua,
pertemuan Yesus dengan pelajar yang kecewa, yaitu Yakub. Yakub mempunyai masa yang cukup untuk memikirkan akibat yang dahsyat untuk membiarkan ibunya mempengaruhinya, menipu bapaknya dan membuat saudaranya marah. Selepas berbuat demikian, Yakub melarikan diri. Dia kecewa dan kesepian, dan masa depannya tidak menentu. Kemudian Allah datang kepadanya dan mendorong dia untuk berdiri teguh selama bertahun-tahun dalam masa buangan. Kita baca dalam Kejadian 28 ayat 16. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Begitu juga dengan kita, saudara-saudari. Berapa kali kita kecewa karena dosa-dosa kita sendiri. Tuhan datang kepada kita seperti dia datang kepada Yakub, dan dia memberi jaminan kepada kita bahwa kita telah diampunkan. Dia menguatkan kita dan juga menggalakkan kita supaya kita terus berjalan dengan Yesus. Yang ketiga, pertemuan Yesus atau guru, maha guru dengan pelajar yang hilang, yaitu kita semua. Dalam Yohanes 1 ayat 11 mengatakan, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang kepunyaannya itu tidak menerima dia. Pencipta dan maha guru ilahi itu datang untuk menyelamatkan yang hilang, yaitu kita semua. Untuk berbuat demikian, dia juga menjadi salah seorang daripada kita. Artinya, dia menjadi manusia seperti kita. Bila Yesus menjadi manusia seperti kita, Yesus juga tetap 100% ilahi atau Allah. Jadi Yesus sebagai manusia, 100% manusia dan juga 100% Allah. Yohanes sebagai nabi mengiktiraf Yesus sebagai domba Allah dan anak Allah. Ini dikatakannya dalam pertemuannya dengan Yesus pertama kali, yang direkod dalam Yohanes pasal 1 ayat 29 dan 34. Akibat dari pertemuan ini, dua orang pengikut Yohanes yang mendengar kata-kata itu mula mengikuti Yesus. Mereka memanggil Yesus Rabai kerana mereka telah menerima Yesus sebagai guru mereka. Ini terdapat dalam Yohanes pasal 1 ayat 37 dan 38. Memang saudara dan saudari, Ellen G. White mengatakan dalam Signs of the Time 10 Jun tahun 1886 mengatakan Yesus sudah pasti guru terbesar dunia yang pernah lihat. Yang keempat, pertemuan maha guru dengan pelajar yang dihina, yaitu perempuan Kenaan. Yesus pergi melayani orang-orang Yahudi yang tinggal di Tyre dan Sidon, yang merupakan bandar-bandar bukan Yahudi. Di sana Yesus bertemu dengan seorang pelajar atau seorang wanita yang bukan sebagian daripada bilik darjanya. Perempuan ini telah dihina oleh murid-murid Yesus. Malah Yesus juga melayani dia dengan cara yang tidak baik. Walau bagaimanapun, pelajar ini berdegil. Dia berani dan bersoal jawab dengan Yesus. Kita baca dalam Matius 15:27. Benar,
Tuhan, jawab wanita itu. Tetapi anjing pun makan sisa-sisa yang jatuh dari meja Tuhannya. Dengan kepercayaan ini, walaupun perempuan ini atau wanita ini bukan orang Yahudi, Yesus menyembuhkan anak dia. Dan pelajar ini atau wanita ini meyakinkan Yesus dan mendapat apa yang dia perlukan, yaitu penyembuhan anak dia. Yesus, saudara-saudari, sukakan pelajar-pelajarnya menyatakan keraguan atau aduan mereka. Karena dengan cara inilah kita memberikan Yesus untuk menyelesaikan masalah kita, menyembuhkan luka kita, dan membawa kita ke jalan kehidupan yang kekal. Dan yang kelima, yang terakhir sekali, pertemuan Maha Guru dengan pelajar yang sudah matang. Pelajar-pelajar yang telah mempelajari Alkitab lebih dalam dan yang sudah lama lebih bersedia untuk menerima ajaran Yesus. Namun ada juga yang menolak dia karena mereka buta rohani. Seperti disebutkan dalam Yohanes 9 ayat 40 dan 41. Tetapi ada juga yang tidak dapat memahami sepenuhnya ajaran-ajaran Yesus. Seperti disebut dalam Markus 8 ayat 17 hingga 21. Walau bagaimanapun, Bartimeus secara fisikalnya buta tetapi mempunyai penglihatan rohani yang baik. Dalam Markus 10 ayat 47 kita membaca, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulalah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihinilah aku. Bartimeus yang buta ini melihat Yesus sebagai Mesias. Sebagai Mesias yang dijanjikan. Beliau adalah contoh seorang pelajar yang matang. Setengah pelajar memerlukan susu rohani. Tetapi pelajar-pelajar yang lain yang lebih matang dan boleh mempunyai makanan pepejal atau makanan keras seperti disebut dalam Ibrani 5 ayat 12 hingga 14. Saudara dan saudari, semakin banyak masa kita gunakan dengan Yesus, semakin baik kita akan memahami ajaran-ajaran Dia. Oleh itu, doa saya ialah biarlah kita menggunakan cukup masa setiap hari untuk belajar dari Dia dan mengenal Dia, sebab mengenal Yesus dan mengenal Bapa adalah hidup yang kekal. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Sekiranya Tuhan berkati saudara dan saudari dalam sabat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pelajaran yang kami telah kongsi bersama sebentar tadi. Biarlah Tuhan menolong kami menjadi pelajar-pelajar yang baik dan rajin mempelajari apa yang Yesus telah berikan kami dalam Alkitab, supaya kami mengenal ajaran-ajarannya dan juga mengenal Dia sebagai Juru Selamat kami dan Allah Bapa sebagai Bapa kami, karena mengenal mereka adalah hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan kerana Engkau bersama kami dan berkati semua kami dalam pertemuan kami online, Sabat School online kali ini. Doa ini kami mohon dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus semua kami.
Amin. Remember the Sabbath to keep it holy. Honor the day that our Lord commands us to cease our toiling, and we obey, that we may know Him and learn His patient ways, keeping the Sabbath holy in all our days. Selamat Sabat dan bertemu lagi kita dalam sesi perbaktian kedua. Khotbah kita pada hari ini akan disampaikan oleh Pastor Dalkins David. Selamat Sabat, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang berada di kerajaan surga, kami berasa syukur hari ini Tuhan sama Engkau lagi, dan mohon Kau berkatilah peluhan dan pemberian kami ini. Semoga dapat menjalankan pekerjaan-Mu di dunia ini, serta menjangkau jiwa-jiwa yang baru di luar sana, serta memuji memuliakan nama Engkau Tuhan. Kami sekali lagi terima kasih kepada Engkau karena memberkati hari-hari yang sudah lepas dalam hidup kami. Kami simpulkan doa ini dalam nama Yesus Kristus menjadi juru selamat kami. Amin. Shalom, selamat hari Sabat kepada semua penonton kita yang bersama dengan kita dalam program Sabat kita pada pagi ini. Jadi pada program khotbah kita pagi ini, kita akan mendengarkan firman-firman Tuhan, di mana kita akan melihat kepada bagaimana Tuhan ataupun mata Tuhan dengan iman kita manusia. Tapi kalau kita melihat dalam hidup kita, realitinya hidup kita adalah melalui banyak kesusahan dan juga kepayahan. Bagaimanakah perasaan kita apabila kita melihat kehidupan di luar itu, di mana kita seringkali melihat kehidupan orang lain yang dilanda kesusahan, pergaduhan, hilang pedoman hidup, kematian dan sebagainya. Dan sudah pasti kita akan berasa risau atau susah hati, takut, mungkin juga tiada apa-apa perasaan langsung, atau kita bertanya pada diri kita sendiri, kenapa semua ini terjadi kepada kita? Dan apa yang kita harus lihat di sini adalah bagaimanakah perasaan Tuhan apabila melihat kita. Kalau kita sudah melihat orang lain yang susah, kita pun bersusah hati. Tetapi perasaan Tuhan, bagaimanakah perasaan Tuhan apabila melihat kita bersama di dalam keadaan yang dicengkam oleh dosa dunia? Bagaimanakah perasaan Tuhan apabila melihat kita, menjauhkan diri kita daripadanya? Bagaimanakah perasaan Tuhan apabila melihat kita sentiasa melakukan dosa-dosa yang bertentangan dengan kehendak Tuhan? Dan bagaimanakah perasaan Tuhan apabila melihat kita menyerahkan iman kita ini kepada musuhnya setan? Dan harus kita pikir juga, kita mungkin tidak tahu bagaimanakah perasaan Tuhan apabila kita melakukan perkara-perkara di atas. Mungkin Tuhan berasa sedih, mungkin Tuhan berasa marah, ataupun mungkin Tuhan tidak kisah. Dan apa yang paling perlu dalam hidup kita? Bagaimanakah kita ini di mata Tuhan? Adakah kita ini berharga di mata Tuhan ataupun tidak? Mari kita lihat dengan lebih mendalam. Walaupun kita berdosa di mata Tuhan, tetapi di mata Tuhan kita ini adalah, pertama dalam buku 2 Korintus 6 ayat yang ke-18 mengatakan kita ini adalah anak kesayangannya. Dan inilah yang telah dibuktikan dalam Alkitab bahwa kita ini adalah anak kesayangan Tuhan. Dan oleh karena kita menurut kehendaknya walaupun kita ini berdosa. 1 John 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikurniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Kita juga harus bergembira dan bersyukur.
Berterima kasih kepada Allah, Tuhan kita, kerana masih menganggap kita ini sebagai anaknya, walaupun kita hanyalah manusia yang berdosa di matanya. Tetapi kita melihat dari segi konteks hidup kita manusia seharian. Okay? Hidup kita ini dilanjui oleh semua payahan dan kesusahan yang ada dalam kehidupan kita. Dan apa yang penting di sini, kita melihat kepada fikiran kita. Ya? Kita berfikir. Kita harus memikirkan tentang apakah perasaan Tuhan terhadap kita. Kita tidak pernah terfikir tentang bagaimanakah Tuhan melihat kita selama ini. Tetapi kita telah memikirkan bagaimana kita melihat saudara-saudara kita yang dilanda dalam kesusahan. Kita juga tetap ingin tahu bagaimanakah Tuhan melihat kita, supaya kita tahu kesilapan kita dan bagaimanakah untuk kita berubah atau bahagian manakah yang perlu diperbaiki lagi dalam hidup kita. Saudara dan saudari sekalian, bagaimana harus Tuhan dengan kita yang begini? Yang pertama, yaitu kalau kita melihat dalam buku Wahyu 3:15. Di sini dia mengatakan kepada kita, aku tahu segala kepekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Kalau kita melihat apa yang dikatakan dalam ayat ini, tidak dingin dan tidak panas, itu berarti suam-suam kuku. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan suam susu ini? Artinya adalah kita melihat iman kita manusia tidak panas dan tidak dingin. Dan dalam Wahyu 3:16 mengatakan kepada kita, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin dan tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jadi inilah yang realitinya yang terjadi. Saat ini kita punya masalah adalah suam-suam kuku. Dan apa yang Tuhan lakukan kepada kita yang suam-suam kuku ini adalah dia akan memuntahkan kita daripada mulutnya. Sebenarnya kita ini perlukan disiplin dan kita manusia juga tidak suka disiplin. Kalau kita melihat dalam buku Ibrani 12 ayat 7 hingga yang ke-11. Dia mengatakan kepada kita begini. Disiplin yang Tuhan gunakan adalah untuk mencapai matlamatnya yang pertama. Ibrani 12 ayat yang ke-10 mengatakan dia mengajar kita untuk kebaikan supaya beroleh bagian dalam kekudusannya. Yang kedua, Ayub 5 ayat 17 hingga ke-18. Ia menyembuhkan luka. Yang ketiga, Mazmur 94 ayat yang ke-12 mengatakan mengarahkan kita kepada hukum Taurat Tuhan. Dan yang keempat, Amsal 29 ayat yang ke-15, mengubah sifat kita. Dan inilah tujuan ataupun matlamat yang ingin dicapaikan oleh Tuhan kepada setiap kita manusia. Sebab itulah Tuhan memberikan kita disiplin. Disiplin di mana kita juga untuk menjadi seorang daripada Tuhan ataupun bahagian daripada kekudusan Tuhan yang memberikan kita penyembuhan luka, yang mengarahkan kita kepada hukum Taurat Tuhan, yang mengubah sifat kita. Itu adalah tujuan dan juga matlamat Tuhan terhadap semua kita manusia yang dikongkong oleh dosa. Sekarang kita sudah mengerti bagaimana Tuhan melihat kita manusia dan iman kita. Tetapi sedarkah kita untuk melihat iman kita sendiri? Pernahkah kita memikirkan untuk melihat bagaimanakah iman aku? Tetapi kita sentiasa melihat kepada iman orang lain, tetapi tidak kepada iman kita sendiri. Sekarang mari kita lihat bagaimana kita melihat diri kita sendiri menurut Alkitab. Di dalam buku Wahyu 3 ayat 17 mengatakan kepada kita, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Tetapi kalau kita melihat situasi sebegini, kita melihat ayat yang seterusnya.
Kerana kita memikirkan yang kita ini kaya dan memperkayakan diri kita dan menganggap kita tidak kekurangan apa-apa, lihatlah ayat yang seterusnya, di mana dia mengatakan, dan kerana engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, dan buta, dan telanjang. Mari kita lihat apa yang dimaksudnya di sini. Apakah yang dimaksudkannya? Kalau kita melihat dalam ayat tersebut, mari kita fokus maksud buta. Dan kalau kita melihat jawapannya adalah dalam buku Matius 6 ayat 22 hingga yang ke-23. Di sini dia mengatakan, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh hidupmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh hidupmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kehidupanmu. Kita melihat kehidupan kita. Setiap hari kita memikirkan perkara yang menyenangkan kita. Tetapi apakah yang harus kita lakukan dalam hidup kita? Kalau kita melihat dalam buku 1 Peter 2 ayat yang kedua, perkara yang harus kita lakukan supaya kita ataupun iman kita berubah, ataupun segala-gala yang Tuhan inginkan kita, perubahan yang ada pada kita, kita harus memikirkan yang pertama. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu inginkan air susu, yang murni, yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Perkara ini adalah satu perkara yang begitu mudah. Kita menjadikan diri kita sebagai bayi yang baru lahir. Seperti dalam pelajaran surah Sabat kita yang sebentar tadi, yang mengatakan bahwa untuk mempelajari, memahami firman Tuhan, kita harus meminum susu. Bukannya makanan yang keras. Begitu juga, kita disarankan untuk menjadi seorang bayi yang baru lahir. Lepas itu, barulah kita dapat bertumbuh dan terusnya beroleh keselamatan. Jadi, merendahkan diri kita sebagai bayi adalah suatu perkara yang sukar bagi kita. Tetapi, kita harus ingat, peringatan yang harus ada dalam hidup kita, yaitu dalam buku Yesaya 64, ataupun Yesaya 64 ayat yang ke-6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Kita sebenarnya tidak meninggikan diri kita di mata Tuhan. Kita tidak seharusnya meninggikan diri kita di mata Tuhan dan di mata orang lain. Karena kita masih diselubungi kehidupan yang berdosa. Dan bila-bila masa kita akan dibinasakan oleh keegoan kita sendiri. Jadi kita harus ingat, kita ini masih berdosa. Kita ini masih lagi belum dapat atau belum pasti untuk masuk ke surga. Tetapi banyak di antara kita meninggikan diri kita di mata Tuhan dan juga di mata orang ramai. Tetapi kita harus memikirkan, kita ini adalah orang yang berdosa. Kita harus merendahkan diri kita. Dan beginilah yang harus kita ingat. Karena dalam hidup kita, mata Tuhan dan iman kita menjadi perhatian dalam hidup kita. Karena mata Tuhan melihat kita sebagai anaknya, dan dalam mata yang sama inginkan kita membuat perubahan dalam hidup. Dan kalau kita melihat dalam iman kita harus dipertumbuhkan lagi dan seharusnya mendapat tumpuan Tuhan. Jadi saya rasa banyak perkara yang harus kita fikirkan dalam hidup kita, tetapi pada saat ini sama-samalah kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan agar kita sentiasa dapat bertumbuh dan mendapat keselamatan mengikut kehendak Tuhan. Salam dan terima kasih. Semoga Tuhan memberkati semua kita. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi, karena
Kristus. Semuanya telah ku tinggalkan hanya untuk mengikuti Yesusku. Terima kasih Yesus untuk panggilan-Mu melayani. Bukanlah sebuah kesempatan dalam hidupku, melayani Yesusku adalah keharusan dalam hidupku. Sekalipun di dunia ku tak mendapatkan kesenangannya, tapi ku percaya upahku dapatkan di surga. Semuanya telah ku tinggalkan hanya untuk mengikuti Yesusku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus untuk panggilan-Mu melayani. Bukanlah sebuah kesempatan dalam hidupku, melayani Yesusku adalah keharusan dalam hidupku. Sekalipun di dunia ku tak mendapatkan kesenangannya, tapi ku percaya upahku dapatkan di surga. Melayani bukanlah sebuah kesempatan dalam hidupku, melayani Yesusku adalah keharusan dalam hidupku. Sekalipun di dunia ku tak mendapatkan kesenangannya, tapi ku percaya upahku dapatkan di surga. Tapi ku percaya upahku dapatkan di surga. Tapi ku percaya upahku dapatkan di surga. Mari semua berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami ucapkan syukur dan terima kasih di atas Tuhan yang telah pun memberi kami kekuatan untuk membina iman kami lebih kuat lagi, agar kami terus menghadapi keadaan yang sukar dalam tempoh saat ini, di mana kami menghadapi terlalu banyak cubaan dan dugaan. Kerana dalam hidup kami juga Tuhan, kami menempuhi segala ujian-ujian dalam hidup kami, dan kami juga mohon agar Tuhan mengirimkan malaikat Tuhan dan juga Roh Kudus Tuhan untuk membantu kami dalam kehidupan kami yang sentiasa dalam keadaan yang sukar. Dengan ini Tuhan, ampunilah segala dosa kami, dan kami juga berdoa kepada semua umat Tuhan yang di luar sana, agar Tuhan terus memberikan mereka berkat, memberikan kekuatan iman kepada mereka, agar mereka terus
terus bertahan dalam hidup mereka untuk menghadapi segala kesusahan dan juga payahan dalam saat-saat ini. Terima kasih Tuhan, ampunilah dosa kami semua ini. Serah dalam nama Kristus yang jadi penebus semua kami. Amin. Terima kasih kepada semua yang telah mengikuti perbaktian online pada Sabat ini. Semoga kita bertemu lagi pada Sabat yang akan datang. Semoga Tuhan memberkati.